Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifa halukum anakku sekalian di kelas 3A? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Abi dan Umi di rumah pun diberikan kesehatan dan juga semangat dalam mendampingi anak-anak di rumah. Nah, anakku sekalian, ya kita panjatkan puji syukur pada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, ya nikmat kesempatan yang mana pada hari ini kita dapat belajar kembali. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Nah, sekarang ya kita memohon pada Allah ya, semoga Allah mudahkan pembelajaran kita dan kita dapat paham ya. Nah, kemarin kita sudah belajar apa ya teman-teman sekalian ya? Ya, benar. Sekarang kemarin tuh kita belajar tentang penjumlahan ya, tentang cara bersusun panjang atau pendek ya, penjumlahan 4 angka, kemudian apa lagi? Ya, ciri-ciri makhluk hidup ya, pengamal sila Pancasila ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah masuk nih ke tema 3A, subtema kedua, pembelajaran 1 dan 2 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa sih yang kamu tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tinggi badanmu saat ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badanmu ketika umur 1 tahun. Tubuhmu juga pasti lebih berat. Pakaianmu sewaktu bayi pasti sudah tidak dapat kamu gunakan karena tubuhmu bertambah tinggi dan besar. Nah, bertambah tinggi dan bertambah berat merupakan ciri tubuh mengalami pertumbuhan. Ciri-ciri tersebut tidak dimiliki oleh benda yang tak hidup. Coba ukur berat dan tinggi badanmu. Berapa berat dan tinggimu saat ini? Apakah berat dan tinggimu bertambah? Nah, kita lihat di sini ya. Nina sedang melihat sebuah album foto. Terdapat foto dirinya mulai dari bayi hingga di usianya saat ini, yaitu 9 tahun. Namun Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ibu menjelaskan pada Nina bahwa ia tumbuh dan berkembang. Nah, coba amatilah pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Apakah semakin tinggi, ya, atau semakin pendek? Enggak ya, pastinya semakin tinggi. Nah, hal itulah yang membuktikan bahwa kamu mengalami pertumbuhan. Manusia dilahirkan dari bayi, bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Ya, ya. Jadi manusia dilahirkan dari bayi, ya, kemudian bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Nah, selain pertumbuhan, Nina juga mengalami perkembangan. Saat bayi, Nina belum dapat makan dan minum sendiri. Ibu atau ayah yang menyuapi dan memberi minum kepada Nina. Nah, saat masih bayi, Nina juga belum dapat berjalan sendiri. Nina dituntun oleh ayah dan ibu. Kini Nina dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan ayah dan ibunya. Itulah yang dinamakan perkembangan. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Nah, bacalah teks mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia pada halaman 39 di buku tematik 3A. Nah, kita baca bareng-bareng. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Makanan ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Faktor kedua yaitu olahraga yang teratur. Olahraga dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat. Olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah. Contoh olahraga yang dapat kita lakukan misalnya jalan pagi, senam, atau lompat tali. Nah, faktor ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernapas. Udara bersih tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu. Lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman. Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk.
Faktor keempat, yaitu sinar matahari yang cukup. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, faktor terakhir yaitu istirahat yang cukup ya atau tidur. Nah, tubuh kita memerlukan istirahat agar segar kembali untuk melakukan kegiatan baru. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia bergantung pada usianya. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7 sampai 8 jam sehari. Anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Nah, setelah kita baca tadi ya teks tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, carilah informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu mulai dari bayi hingga sekarang. Nah, ya, jadi kita buka lagi halaman berikutnya ya. Jadi kita belajar lagi nih tentang wawancara ya. Tapi karena kalian sudah belajar kemarin tentang wawancara ya, kalian hanya cukup mengerjakan ya di halaman 40 ini ya. Kalian membuat tabel yang berisi nama siswa, kemudian ada usia, ya, kemudian ukuran tubuh, makanan, kegiatan yang sudah dapat dilakukan, keterangan. Oh iya anak-anakku sekalian ya, karena sekalian sudah belajar tentang wawancara, jadi untuk tabel ini ya dikesampingkan ya, dikesampingkan dulu ya kita akan lanjutkan lagi ya. Kemudian kita akan belajar tentang menari. Ya, pada teks sebelumnya jelaskan bahwa salah satu faktor ya yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah olahraga. Nah, kamu juga dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Setiap tarian memiliki gerakan ciri tersendiri agar gerak tari lebih menarik dan tidak membosankan. Diperlukan variasi gerakan. Dalam gerak tari, ada gerak kuat dan gerak lemah. Gerak tari kuat memerlukan tenaga yang kuat. Gerak tari lemah berarti memerlukan tenaga yang lemah. Nah, coba kita lihat ya, contoh gerakan kuat dan lemah pada tangan dan gerak tari tersebut. Nah, yang pertama ya, ada gerakan pertama yaitu kedua tangan dilentangkan, lalu ditekuk dan ditangkupkan ke tengah secara perlahan, ya seperti di gambar. Kemudian gerakan kedua dari tengah, tangan dilentangkan ke samping satu persatu secara bergantian, kiri dan kanan. Kemudian gerakan ketiga, satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan bergantian kiri dan kanan. Nah, kemudian yang terakhir gerakan keempat, kedua tangan digerakkan ke atas dan dilenggangkan 2 kali dengan tenaga yang kuat. Nah, menurut kalian manakah gerakan yang dilakukan dengan kuat ya? Gerakan mana yang dilakukan dengan lemah ya? Dan gerakan manakah yang dapat dilakukan bervariasi secara lemah dan kuat? Coba diskusikan dengan ayah atau bunda kalian di rumah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Bagaimana cara melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan? Nah, kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan, ya. Nah, di sini ada bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, ya. Oke, sepertinya kalian sudah pernah belajar ya dengan Ustadz ya kemarin ya. Jadi kalau ribuan ya kita pisah dulu, kita jabarkan di sini ratusan, puluhan, kemudian satuan. Nah, ini ya kemudian dijumlahkan jadi ini jawabannya. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Wah, ini juga ya ini pernah kita pelajari kemarin ya. Nah, tapi di sini ada teknik penyimpanan ya. Mungkin kita akan sedikit menjelaskan lagi. Contohnya, nah di sini ya Ustadz akan jelaskan 2.817 ditambah 1.332. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita tambahkan dulu angka yang paling belakang, 7 tambah 2 yaitu 9. 1 tambah 3 adalah 4. 8 tambah 3 yaitu 11. Nah, tulis angka 1 di sini. Nah, kemudian simpan satunya itu di depan atau di angka ribuannya.
Yaitu berarti 2 ditambah 1, kemudian tambah simpanannya berapa tadi? 1, berarti 4 ya. Nah, jadi hasilnya 4149. Apakah kalian sudah mengerti? Fahimtum? Alhamdulillah ya. Silakan praktek di rumah ya. Bersama Abi atau Umi di rumah. Oke, anak-anakku sekalian, ya kita langsung lanjut ke halaman 45 ya. Karena kita langsung ke materi pembelajaran kedua. Nah, kita di sini ada permainan merangkak di dalam kardus ya. Siapa yang sudah pernah main ini ya? Nah, sebelum berjalan, bayi biasanya akan belajar merangkak terlebih dahulu. Kegiatan merangkak dapat menguatkan tubuh ya. Otot tangan, otot kaki ya, semua dilatih dalam permainan ini. Merangkak dapat melatih keseimbangan juga. Nah, ayo lakukan kegiatan berikut bersama-sama. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Kalau nanti kita sudah belajarnya offline ke sekolah, ya, mungkin kita akan praktekkan ini ya, ya merangkak di dalam kardus. Semoga dimudahkan nanti ya, insya Allah. Kita lanjut lagi. Nah, pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Perbedaan antar individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai emas, mata rantai yang saling berkait, melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat ya. Seperti sebuah rantai. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan membantu. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Maksudnya yang pertama, menemani adik belajar, kemudian membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian berbagi bekal makan kepada teman yang tidak membawa makan. Kemudian menghargai kegambaran teman, dan tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Nah, ini anak-anakku sekalian ya, contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, semoga kita semua dapat mengamalkan ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk hari ini tugasnya hanya cukup mengerjakan halaman 47. Ayo berlatih ya. Nah, di sini kalian amati gambar yang ada di halaman 47 ya. Tuliskan hasil pengamatanmu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan gambar tersebut. Kemudian tuliskan 3 contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Kemudian Ardi anak yang pintar. Ia menjadi juara kelas, namun Andi sombong dan suka mengejek temannya yang nilainya kurang baik. Menurutmu, apakah Andi sudah mengamalkan sila kedua Pancasila? Baiknya bagaimana ya sikap Andi? Nah, mungkin itu ya yang dapat kita pelajari pada hari ini. Ya, kita tadi belajar tentang mengamalkan sila kedua Pancasila ya. Kemudian kita mempraktekkan tadi kombinasi gerakan merangkak dan berlari. Ya, kemudian kita juga tadi belajar tentang menentukan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Dan berlatih menari dengan gerakan lemah dan kuat ya. Nah, kemudian yang terakhir penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Ustaz ya. Kerjakan tugas ini ya, nanti dikirim ke grup absen dan tugas. Kurang lebih Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, siap insyaallah. Abu Bakar Ashidik, labbaik, cerdas, kreatif, mandiri, mandi sendiri.